Jauh sebelum kedatangan Luka Modric dan Toni Kroos, raksasa Spanyol Real Madrid pernah memiliki sosok gelandang bertalenta yang menyumbangkan beberapa gelar bergengsi buat Los Blancos. Namanya adalah Fernando Redondo. Pemain kelahiran Argentina tersebut merupakan roh permainan serta jenderal lini tengah Real Madrid pada era 94 hingga akhir 2000-an. Berposisi gelandang bertahan, Fernando Redondo mampu menghabiskan 6 musim yang cukup sukses bersama Real Madrid dengan meraih masing-masing 2 gelar La Liga dan Liga Champions. Namun sayang, karirnya berakhir mengecewakan setelah Florentino Perez menjabat sebagai presiden klub. Lantas, apa yang menjadi alasan Perez begitu tega membuangnya begitu saja? Simak kisahnya di sini. Ya, Fernando Redondo didatangkan Real Madrid pada musim 1994-1995 dari Tenerife. Ia harus bersaing dengan gelandang-gelandang kelas dunia lainnya di skuad Madrid yang saat itu diisi pemain sekelas Michael Laudrup, Luis Enrique, Michel, hingga Luis Milla. Namun dengan kapasitasnya yang mumpuni, serta gaya bermain yang cukup unik dan anti-mainstream saat itu, Redondo berhasil menembus skuad utama El Real. Sedikit gambaran tentang gaya permainannya. Meski berposisi sebagai gelandang bertahan, namun Redondo tidak melulu mengandalkan fisik dan tekel keras. Karena ia bukanlah pemain yang dibekali oleh stamina dan daya tahan fisik layaknya Edgar Davids dalam bertarung memperebutkan bola. Bahkan dapat dikatakan, meskipun tubuhnya jangkung dan perawakannya yang besar, ada keseganan tersendiri bagi Redondo kala bertarung secara fisik, memperebutkan dan mempertahankan bola. Redondo lebih mengedepankan visi bermain layaknya playmaker, dengan berbekal kecerdasan dalam pembacaan pergerakan lawan, sang pemain jarang melakukan tackle dan lebih sering intercept. Redondo juga punya kemampuan dribble yang termasuk unik, karena bukan secara dominan digunakan untuk melewati lawan, namun bertujuan untuk melindungi bola, sembari menunggu momen kawannya menemukan dan membuka ruang untuk menciptakan peluang. Namun sejarah mencatat jika Redondo menggunakan skill dribblenya untuk melewati lawan, momen itu akan menjadi sebuah momen magis yang akan dikenang sepanjang masa dan tidak akan bosan jika melihatnya. Mungkin pertandingan ini salah satunya, dan bisa dibilang menjadi salah satu penampilan terbaik bagi Redondo, yang terjadi pada musim 1999-2000, tepatnya saat Real Madrid berhadapan dengan Manchester United di babak perempat final Liga Champions. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Fernando Redondo malah sukses mengobrak-abrik lini pertahanan Manchester United yang saat itu bertindak sebagai tuan rumah leg kedua. Dan menjadi salah satu momen yang membuat Sir Alex Ferguson murka kepadanya. Redondo yang harusnya menahan bola di tengah lapangan malah berhasil melakukan akselerasi hingga ke sisi kanan daerah pertahanan MU. Bahkan ia melakukan backheel brilliant yang membuat bola melewati sela kaki Henning Berg, yang kemudian memberikan umpan matang kepada Raul Gonzalez. Imbasnya bola disambar Raul dan berbuah gol, sehingga membuat Real Madrid menang dengan skor 3-2. Penampilannya tersebut mendapatkan pujian dari Sir Alex Ferguson dan wasit yang memimpin laga kala itu. Pemain ini, apa sebenarnya yang ada di kedua sepatunya? Apakah magnet? Kata Sir Alex Ferguson setelah laga, dikutip dari The Guardian. Backheel Redondo merupakan salah satu hal terindah yang pernah saya saksikan di atas lapangan, ucap Pierluigi Collina, wasit yang memimpin jalannya pertandingan saat itu. Bahkan penjaga gawang MU kala itu, Raimano van der Gouw, mengatakan backheel dari Redondo telah menghentikan karir Henning Berg. Real Madrid kemudian menyingkirkan Bayern Munchen di semifinal dengan agregat 3-2 lewat gol-gol Nicolas Anelka. Di final, Real Madrid berhasil menang dengan skor 3-0 atas lawannya sesama tim Spanyol, Valencia, berkat gol-gol Fernando Morientes, Steve McManaman, dan Raul Gonzalez. Redondo pun meraih medali juara Liga Champions keduanya saat itu.
Karena sebelumnya ia juga juara di tahun 1998 setelah mengalahkan Juventus di final. Nah, di final Liga Champions 1998 tersebut, Redondo pernah berduel dengan Zinedine Zidane. Redondo yang kala itu disebutkan sebagai gelandang bertahan yang memiliki kemampuan sebagai playmaker harus menghadapi maestro lini tengah milik Juventus tersebut. Kendati demikian, dengan daya jelajahnya di pertandingan tersebut, Redondo berhasil menghentikan semua kreativitas Zidane di lapangan tengah Bianconeri. Pertandingan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Real Madrid dengan 1 gol yang dilesakkan oleh Predrag Mijatovic. Penampilan gemilang Redondo berhasil menyihir publik Santiago Bernabeu, bahkan para fans memberikan julukan El Principe atau Sang Pangeran kepadanya. Meski menjadi bintang dan pujaan para Madridista saat itu, romansa Redondo di Real Madrid tidak berjalan mulus, bahkan terhenti di tengah jalan lantaran ketamakan sang presiden klub. Hal itu terjadi pada tahun 2000. Real Madrid yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Presiden Lorenzo Sanz memulai lembaran baru bersama Florentino Perez. Florentino Perez yang kala itu mulai membangun skuad Galacticos dengan menghabiskan 151 juta euro untuk belanja pemain. Dan untuk mengimbangi neraca keuangan, ia harus menjual para pemain yang dianggap tua serta tidak berkontribusi. Redondo menjadi salah satu korbannya. Dirinya dilepas ke Milan dengan banderol 18 juta euro demi memenuhi janji kampanye yang ia lontarkan ketika mencalon sebagai Presiden Madrid. Janjinya tersebut ialah membawa bintang Barcelona Luis Figo ke Madrid. Dan janji itu terbukti dalam kurun waktu 1 minggu usai Florentino Perez menduduki kursi Presiden klub. Real Madrid berhasil menggait Luis Figo dari Barcelona dengan biaya 60 juta euro. Pembelian Luis Figo tersebut sempat ditentang sebagian fans Madrid, bahkan terdapat salah satu banner terpampang jelas yang bertuliskan, "Kami tidak akan menukar Figo demi Redondo, belajarlah Perez." Bahkan pelatih Real Madrid saat itu, Vicente Del Bosque, yang merupakan orang pertama mengetahui hal itu. Ia pun dengan tegas mencegah agar transfer tersebut tak terjadi. Namun Redondo tetap dilego ke AC Milan dengan transfer 18 juta euro. Namun menurut salah satu sumber lain, penjualan Redondo itu bukan cuma karena faktor uang melainkan juga politik. Sebab Redondo dikenal sebagai pendukung garis keras Lorenzo Sanz, mantan presiden Real Madrid yang kalah di pemilihan umum dari Perez. Berdasarkan hal tersebut, Florentino Perez melihat bahwa Redondo dapat menjadi ancaman bagi masa awal kepemimpinannya di Real Madrid. Kepindahan Redondo ke AC Milan memang sempat diwarnai kontroversi. Real Madrid yang membuangnya ke San Siro pada tahun 2000 tanpa memberinya kesempatan bersuara. Bahkan bisa dibilang, pihak klub menjalin kesepakatan tanpa izin Redondo dan menciptakan kekacauan. Peristiwa ini pun akan selalu dikenang dunia sebagai salah satu transfer paling kontroversial yang pernah ada. Florentino Perez berkomitmen untuk mendatangkan Luis Figo yang menghabiskan banyak uang, sedangkan Milan menawarkan 18 juta euro untuk saya, kata Redondo seperti dikutip Marca. Sayangnya, kepindahan Redondo ke AC Milan yang awalnya sudah kontroversial berlanjut kurang menyenangkan bagi sang pemain. Baru beberapa hari bergabung, ia sudah harus cedera ketika berlari di treadmill. Tidak berhenti di situ saja, ia kembali mengalami insiden saat berlatih di Milanello dan mengenai lututnya. Kondisinya semakin parah seiring berjalannya waktu dan menyisakan luka dalam bagi Redondo yang masih mengingat masa kelam itu setelah bertahun-tahun. Sesi latihannya sangat berat. Saya tidak mengatakan apa-apa. Mungkin saya terlalu percaya diri dan pada akhirnya mengorbankan lutut saya. Suatu hari saya merobek ACL saya dan operasinya tidak berjalan lancar. Fernando Redondo yang kehilangan asa bahkan sempat meminta Adriano Galliani untuk tidak membayar gajinya sampai ia kembali ke lapangan. Setelah menimbang matang-matang, Redondo pun memutuskan menjalani sebuah terapi yang sayangnya tidak diperbolehkan di Italia.
Oleh karena itu, ia harus meninggalkan Milan untuk sementara waktu. Saya memintanya untuk tidak menggaji saya sampai saya bisa bermain lagi. Tapi masalahnya, saya harus pergi untuk berobat di tim medis lainnya. Situasinya benar-benar parah kala itu. Usai menjalani terapi tersebut, Redondo akhirnya bisa bermain lagi, setidaknya selama 2 tahun sebelum memutuskan pensiun pada tahun 2004.